fisiologis kehamilan. Atau bagaimana sih bisa terjadinya kehamilan? Nah, jadi untuk terjadinya kehamilan sama seperti membuat kue, kita perlu bahan-bahan. Nah, ada 4 komponen yang dibutuhkan untuk terjadinya kehamilan. Yang pertama ini ada spermatozoa, yang kedua ovum, yang ketiga pembuahan, yang keempat nidasi atau menempelnya ovum pada uterus. Sekarang kita akan membahas tentang spermatozoa. Teman-teman bisa lihat di gambar ini adalah spermatozoa. Nah, spermatozoa ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kepala. Kepala ini mengandung nukleus atau inti yang akan menjadi anak. Nah, kemudian ini adalah leher. Leher yang menghubungkan antara kepala dan ekor. Ekor ini yang membantu sperma untuk bergerak menuju ke ovum. Selanjutnya, saya akan membahas tentang anatomi rahim. Yang pertama ada vagina. Selanjutnya ada serviks. Kemudian ada bagian yang lancip yang menghubungkan antara serviks dengan uterus yang disebut dengan fornix. Nah, selanjutnya ada bagian uterus. Uterus ini dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama yang paling dalam itu lapisan endometrium, lapisan tengah myometrium, lapisan paling luar yang disebut dengan perimetrium. Di sini bagian teratas adalah fundus uteri. Selanjutnya ada bagian tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian tersempit yaitu isthmus, bagian terlebar yang disebut ampula, bagian yang dekat dengan fimbre disebut dengan infundibulum. Ini yang seperti tangan ini adalah fimbre. Nah, ini adalah ovarium. Ovarium ini yang menghasilkan ovum. Ovum ini adalah sel telur yang ada di Saya Anisana Fitriwal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuahan dan juga nidasi. Nah, pada saat melakukan koitus atau juga berhubungan seks, spermatozoa itu akan ditumpahkan ke bagian vagina wanita. Ini ya, bagian vagina wanita ini sebanyak 3 cc atau 300 juta dan menuju ke bagian fornix dan juga menuju ke bagian vakum uteri sebanyak ratusan ribu dan hanya sedikit yang bisa sampai ke bagian tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini di mana sel ovum sedang menunggu di bagian ampula tuba. Setelah spermatozoa itu masuk ke dalam tuba Fallopi, hanya bisa 1 spermatozoa yang bisa membuahi 1 ovum. Jadi tidak bisa 2 spermatozoa yang bisa membuahi 1 ovum. Setelah sel ovum dan spermatozoa itu bertemu, akan terbentuknya zigot. Nah, zigot itu adalah hasil pertemuan dari sel ovum dan juga spermatozoa. Setelah sel ovum bertemu dengan spermatozoa, itu akan membentuk zigot. Nah, zigot ini akan bergerak menuju vakum uteri dan menanamkan diri di dinding endometrium. Tempelan ini disebut dengan proses nidasi. Nah, pada proses nidasi ini biasanya terjadi pendarahan akibat luka dari penanaman zigot ke dinding endometrium. Nah, zigot ini akan berubah menjadi blastoskista. Blastoskista ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada bagian luar yang disebut dengan trofosta yang nantinya akan berubah menjadi plasenta. Nah, kalau bagian dalamnya yang disebut dengan inner cell yang nantinya akan berubah menjadi embrio dan cikal bakal berubah menjadi janin. Perkenalkan, nama saya Suryati Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kehamilan. Kehamilan adalah proses di mana pembuahan sampai dengan melahirkan. Ada syarat agar terjadinya kehamilan. Yang pertama, adanya sel sperma dan sel telur. Kapan sih proses kehamilan ini dapat terjadi? Yaitu pada saat ovulasi atau masa subur. Nah, ovulasi atau masa subur ini terjadi 14 hari sebelum haid berikutnya. Ada tanda-tanda ketika seorang wanita mengalami masa subur. Yang pertama yaitu suhu basalnya meningkat di pagi hari. Kemudian yang kedua, gairah seksnya meningkat. Kemudian yang ketiga, cairan lendir dari vaginanya juga meningkat dan elastis seperti putih telur. Dan yang keempat, biasanya mengalami nyeri di perut, ini karena pemecahan folikel. Kenapa sih pada masa ovulasi ini atau masa subur ini dikatakan waktu yang tepat untuk hamil? Ini karena di sini hormon estrogen mengalami peningkatan. Nah, hormon estrogen ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke kelenjar
pituitari yang ada di otak untuk menaikkan hormon LH dan menurunkan FSH. Nah, hormon LH ini berfungsi untuk pematangan folikel. Nah, nantinya folikel yang sudah matang akan mengeluarkan sel telur atau yang lebih kita sebut dengan oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini akan berjalan dari sini ke tuba Fallopi. Nah, nantinya akan menunggu sel telur untuk dibuahi. Kemudian nanti folikel ini akan menjadi corpus luteum. Corpus luteum. Tugas dari corpus luteum atau fungsi dari corpus luteum ini yaitu untuk merangsang atau menaikkan hormon progesteron. Nah, hormon progesteron ini berfungsi untuk meningkatkan untuk menebalkan dinding endometrium. Nah, nantinya dinding endometrium ini akan kaya nutrisi dan siap untuk penempelan zigot. Bagaimana dan di mana sih proses kehamilan itu terjadi? Nah, proses kehamilan itu terjadi ketika sel telur dan sel sperma bertemu di ampula tuba, kemudian akan maju ke vakum uteri dan menanamkan diri di endometrium. Dan kehamilan ini terjadi di endometrium.